Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiasti. Saya dari kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Nah, baiklah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan lagi materi tentang kepemimpinan sekolah efektif. Baiklah, di sini terdapat konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan kepada pihak guru secara sekelompok maupun secara individual. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi ataupun lembaga secara efektif maupun efisien. Nah, di sini terdapat kepemimpinan itu berasal dari kata dasar pimpin yang berarti membimbing atau tuntun. Dari kata pimpin atau pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Siagan pada tahun 1986 bahwa kepemimpinan merupakan motor penggerakan dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Yang kedua, menurut Terry pada tahun 1986 bahwa kepemimpinan itu merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Suprayogo pada tahun 2010, ia mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama, tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang keempat, menurut Andang pada tahun 2014, ia menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang ataupun rekan-rekan ataupun karyawannya untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif maupun efisien. Nah, selanjutnya di sini terdapat pula faktor yang mempengaruhi dari perilaku kepemimpinan itu yang dikemukakan oleh menurut Asmenendri pada tahun 2012 bahwa perilaku seseorang pemimpin dalam pelaksanaan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, yang pertama, pengertian tentang kepemimpinan. Yang kedua, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan. Yang ketiga, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Yang keempat, pengalaman dalam kepemimpinan. Dan yang kelima, pandangan seseorang tentang manusia. Nah, yang kedua, faktor berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok ini seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial, maupun budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Hal ini seperti jenis, tujuan sekolah maupun kurikulumnya. Yang keempat, faktor-faktor legal. Arti dari ini, seseorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Ini merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori di bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum. Nah, selanjutnya teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang memiliki dipimpin. Teori-teori tersebut menurut Said yaitu
adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka atau Great Man Theory. Yang kedua, teori lingkungan atau Environmental Theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau Personal Situation Theory. Yang keempat, teori interaksi dan harapan atau Interaction Expectation Theory. Yang kelima, teori humanistik. Nah, selanjutnya di sini terdapat pula fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Secara operasional, fungsi kepemimpinan itu dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang dikemukakan menurut Kurniadin dan McHale pada tahun 2012. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin yang berbagi komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok dari orang lain. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang atau membuat maupun menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, maupun pengarahan dari lainnya. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian dari materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.